kata ini sebenarnya digunakan dunia kolonial untuk menjadi bagian menjelaskan bahwa orang Indonesia itu bodoh, tidak punya karakter. Amuk itu kan artinya di luar, bertindak di luar kontrol dan menjadi seperti binatang begitu. Waktu reskul itu mau didirikan, sekolah hukum itu mau didirikan, itu banyak ahli hukum Belanda, pengacara Belanda yang menolak. Karena? Nggak bisa orang pribumi itu belajar hukum katanya. Karena hukum itu, pemikiran Soekarnois itu semuanya dicap sebagai jahat, bahkan yang bukan hanya kiri, ekstrem kiri dicap, tapi juga ekstrem kanan. Jadi negara mengambil alih pikiran, dan di titik itu sebenarnya menurut saya ideologi sudah mati. Itu yang membuat keadaan hari ini menjadi rumit, karena tiap orang tidak punya ideologi, jadi tiap orang nggak punya disiplin dan tidak punya alat ukur. Sejarah Amuk dan bagaimana sebenarnya Amuk itu kok identik dengan Indonesia. Itu sumbangan Indonesia terhadap Dunia. Sumbangan Indonesia terhadap dunia kan, kata itu kan, Amuk itu. Gimana, J? Bagaimana menjelaskan soal Amuk yang khas Indonesia? Iya, kata Amuk sendiri ini menjadi populer di tingkat dunia karena ada peristiwa 65. Oh, awal di situ? Iya. Walaupun peristiwa 65 ini tidak tercatat dalam kronik sejarah dunia, walaupun ada genosida yang begitu besar, tapi kata Amuk sendiri itu dipakai oleh masyarakat dunia rasional. barat begitu ya, untuk menjadi salah satu alternatif menjelaskan gimana ada peristiwa perubahan politik begitu yang mendorong orang melakukan pembunuhan lebih dari 300.000, bahkan ada yang bilang angka paling kompromis itu 500.000 jiwa gitu. Jadi digunakanlah kata Amuk ini. Dan ya sebenarnya penggunaan kata ini nggak tepat begitu, karena kata ini sebenarnya digunakan dunia kolonial untuk menjadi bagian menjelaskan bahwa orang Indonesia itu bodoh, tidak punya karakter. Karena itu harus dibina, harus ada embok yang mengasuh, yang menertibkan mereka, yang mengamankan mereka, memberi mereka aturan-aturan begitu. Karena kalau enggak, mereka bisa luas kontrol. Amuk itu kan artinya di luar, bertindak di luar kontrol dan menjadi seperti binatang begitu. Nggak bisa dicerna dengan rasio begitu pikirannya. Jadi dia mesti ditertibkan begitu. Jadi itu bagian dari perangkat etnografi dunia kolonial untuk menggambarkan bahwa orang pribumi itu bodoh, dan salah satu indikasi kebodohannya itu dia bisa berbuat amuk di luar nalar, di luar pikiran normal, waras, wajar, normal begitu, wajar begitu, di luar kewajaran, kelaziman gitu. Nah itu dipakai perangkat, dan itu tuh didukung oleh ilmu etnografi yang sekali lagi menggambarkan otak orang Indonesia tuh kayak si Mingke begitu loh ya, karena kecil jadi dia tidak punya kapasitas. Bahkan waktu reskul itu mau didirikan, sekolah hukum itu mau didirikan, itu banyak ahli hukum Belanda, pengacara Belanda yang menolak. Karena? Nggak bisa orang pribumi itu belajar hukum katanya. Karena hukum itu pemikiran rasional katanya. Iya kan? Jadi nggak mungkin orang pribumi yang di dalam dirinya itu punya pikiran-pikiran irasional, amok begitu ya. Contohnya itu belajar hukum gitu. Itu debat panjang, walaupun akhirnya diputuskan tetap mendirikan reskul. Ya, tapi itu didorong oleh Snoek Hungronya. Ada yang menarik dari Snoek. Snoek bilang siapapun yang namanya manusia itu bisa setara orang barat kalau dia dididik di lingkungan budaya, cara hidup orang barat. Orang nggak ada yang percaya karena orang berpikir waktu itu, dunia kolonial berpikir ya orang pribumi ini otaknya sekuplet begitu loh, nggak mungkin begitu dia bisa cerdas dan mengikuti pola pikir orang Eropa. Nggak mungkin si hitam ini menjadi berpikiran orang kulit putih atau berhati kulit putih dengan rasionalitasnya gitu, dengan pencerahan apapun nggak mungkin. Tapi Snoek bersikuku dan dikasih contoh lah Ahmad Jahidiningrat dan sukses itu.
Keluarga Jaya Diningrat itu sukses semua jadi terpelajar utama di Belanda sana. Karena dia dididik dengan pola dan dengan pola ilmu. cara, itu sukses berhasil dan itu contoh buat etise politik karena Snook kan pendukung etise politik, salah satu kreator ya, promotor dari etise politik etis untuk bilang bahwa kita mampu menciptakan si Belanda si Belanda di dalam tubuh si kulit putih itu. Kita bisa menciptakan itu. Nah, jadi setelah Jaya Diningrat ini kan banyak orang-orang yang kemudian belajar termasuk di reskul itu, walaupun itu sekolah yang tingkat rendah atau sekolah dokter Jawa itu yang tingkat rendah, tapi dia punya kualifikasi dan pendidikan bahkan kurikulum itu yang membuat kita punya jaksa-jaksa terbaik dari lulusan reskul. Misalnya Jaksa Agung Suprapto gitu ya, itu kan orang hebat yang jaksa yang sangat legendaris menurut saya dalam mengurus peristiwa 3 Juli gitu, penangkapan Syahrir oleh tokoh-tokoh nasional bersuku atau cara dia bagaimana memberikan hukuman kalau bisa jaksa itu menuntut berkali-kali lipat bagi orang yang korup, ya kan? Bahkan dia menuntut audit kepada pejabat-pejabat sebelum dan setelah menjabat. Bayangin coba, itu kan luar biasa. Orang yang melakukan penggerapan bahan pokok itu harus dituntut dengan berkali lipat sama kayak koruptor. Nah, itu kan menarik gitu. Bahkan dia berani menuntut orang-orang di sekitar kekuasaan, Soekarno segala macam itu dia lakukan itu. Ini kan orang yang betul-betul rasional ya, hukum itu matanya buta gitu loh. Nah, ini salah satu hasil, dan hasil lainnya misalnya dari sekolah kedokteran Stovia gitu. Nah, menariknya sekolah Stovia ini kan pada masa tertentu di akhir abad 19 itu ada Christian Eijkman. Ini kan peraih Nobel kemudian ya, peraih Nobel. Yang jadi nama lembaga. Nama lembaga Eijkman. Nah, Eijkman ini di samping memimpin jadi direktur sebuah laboratorium kesehatan di Batavia, kantornya di RSPAD sekarang. Dia kan juga diminta menjadi direktur Stovia dan dia mengubah kurikulum, bayangin loh. Agar kurikulumnya ini bisa membuat orang setara dengan calon saintis kedokteran tingkat dunia begitu. Dan bayangkan mereka tinggal di asrama bersama dosen-dosennya yang orang Eropa yang bergaul, berpikir, berdialog tentang perkembangan sains, dan lo bayangin hasilnya adalah salah satu orang kayak Ahmad Mukhtar yang bisa mengkritik orang yang bahkan dikandidatkan berkali-kali untuk meraih Nobel. Ya kan, bahkan dibikinin kuil di Jepang begitu ya. Tapi dia bilang Muhammad Mukhtar tesisnya tentang leptospirosis itu keliru. Harusnya kan jangan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Katanya lu berpikir terbalik begitu. Nah gitu. Tapi kira-kira kita mau ngomong bahwa orang kayak Ahmad Mukhtar ini akhirnya dia bisa jadi direktur sebuah institusi kayak Institut Eijkman begitu ya. Ya, Institut Eijkman itu institusi prestisius dengan nama peraih Nobel, tapi dia bisa jadi direkturnya. Nah, itu kan membuktikan yang dibilang Snook ini bahwa kalau kita didik orang ini dengan cara-cara Eropa, ya dia bisa jadi orang Eropa. Jadi keliru bilang orang pribumi itu irasional, bodoh, nggak mungkin belajar, karena mereka di dalamnya ada amuk. Jadi buat gue ini kata amuk ini kata warisan yang bahkan sampai sekarang kita masih menggunakan dan kita tidak paham asal usulnya, dan kita gunakan untuk menjelaskan kalau udah sesuatu nggak bisa dijelaskan. Jadi kita berdiri seperti seorang kolonialis, seorang kulit putih melihat orang pribumi. Dan dalam peristiwa 65 kata amuk ini sendiri menyenangkan pelaku utamanya. Karena? Ya, karena pelaku utama bisa bebas. Iya, bisa bebas. Nggak bertanggung jawab dong. Ini kan di luar nalar, di luar kesadaran orang lagi ngamuk gitu kan. Padahal itu menurut banyak riset, terutama kayak Jess Melvin, kemudian Jeffrey Robinson, itu kan bisa menggambarkan dengan jelas bahwa ada perintah yang sangat sistematis digerakkan melalui telegram dari Jakarta. Jess Melvin bilang di Aceh itu ada telegram harus melakukan ini, daftar orangnya segala macam. Jadi semua dilakukan secara terorganisir. Dan itu sekali lagi juga menjelaskan kalau lu pakai kata amuk, lu melupakan satu aspek bahwa orang Indonesia itu bisa berorganisasi dan bisa memimpin suatu peristiwa yang besar. Artinya punya kecerdasan gitu loh. Ya untuk melakukan yang kita sebut kudeta lah, peralihan kekuasaan lah. Itu artinya punya kecerdasan. Tapi kata amuk sendiri ini akhirnya digunakan menyenangkan
pelaku utamanya. Dan yang melakukan ini Amerika juga menjadi bagian kan dari peristiwa itu, dan dia jadi untung ketika menggunakan kata amuk itu. Karena selamat bukan hanya pelaku utama, tapi juga yang ikut menjadi bagian dari pelaku utama itu. Terbebas. Iya. Jadi bisa jadi alat kekuasaan juga untuk melepaskan Sejak dia dari awal tanggung kata jawab. amuk ini diciptakan oleh dunia kolonial, masuk ke dalam ensiklopedia Nederland Indi. Dan digunakan di mana-mana untuk menjelaskan perilaku orang pribumi. Jadi itu warisan dari dunia etnografi lama. Yang sudah dilawan sama Snook Hunggronya Ya, itu kan. Snook Hunggronya sendiri mau melawan, tapi sekali lagi perlawanannya dia bukan untuk orang pribumi, tapi untuk bilang bagaimanapun lu jangan lupa sama orang yang membuat lu jadi begini, sama orang yang buat harkat martabat lu Naik. setara. Okay. Jadi tetap di situ konteksnya ada superioritas Dari kelompok ras ya. Jadi politik etis banyak definisinya, tapi dari cara Snook itu menggambarkan bahwa Snook hanya mau bilang, lu bisa jadi begini karena gue. Ada Lu bisa superiority. berpikir rasional dan akhirnya melahirkan nasionalisme Indonesia walaupun itu membunuh kami. Itu karena Dunia kami. kolonial. Tapi kalian harus ingat ilmu kalian yang menumbuhkan nasionalisme kalian itu asalnya dari kami. Tetap ada Tetap bau-bau dari kami. itu ya. Nah, itu kan kurang ajar. Ya, ya. Itu kan kurang ajar. Intensinya ya? Iya, intensinya di situ. Itu cara bagaimana Snook sebagai wakil penasihat dunia kolonial mau ngomong yang namanya yang berhutang itu bukan kami, lu. Karena gue didik. Karena gue didik sehingga lu Gua bisa, manusiakan. iya gue manusia, lu bisa merdeka, bisa membentuk nasionalisme, bisa memimpin bangsa walaupun kacau balau tapi tetap menjadi bangsa, walaupun merdeka berasa nggak merdeka, ya tetap lu bisa punya bangsa sendiri begitu. Nah, Karena gue. iya karena gua, dan karena itu kan waktu penyerahan kedaulatan dengan enaknya mereka bilang lu mesti bayar loh sekian juta dolar kepada kami. Karena membebaskan dan membuat itu mereka bisa terwujud. mereka menganggap lu berhutang begitu. Ya, gue bacanya begitu ya, ketika orang Indonesia disuruh bayar, itu bukan hanya karena mereka bilang lu harus bayar karena kita mendatangkan tentara untuk menyelamatkan negara yang ada di bawah kami. Tapi juga menurut gue secara nggak langsung pembayar yang besar itu untuk bilang superioritas orang Belanda. Kalian itu bisa merdeka itu karena kami, jadi bayarlah sekalian dengan pasukan kami. Kan ngehe. Tapi kata amuk, kalau kita tadi sekali lagi studi etnografi yang lo tadi sebut, akhirnya kita paham ini kayak alat kekuasaan kan jadinya. Dan kalau kita melanggengkan ini kan sebenarnya kita ingin menjaga kekuasaan menggunakan ini untuk kepentingan-kepentingan supaya dia lepas dari tanggung jawab. Iya. Harusnya Jadi kita impunitas hadirkan. sebenarnya. Impunitas. Iya kan, itu secara nggak langsung itu. Ya mungkin itulah yang membuat kita kemudian memaklumi perilaku-perilaku yang nggak wajar gitu ya, dan menganggap itu sebagai sebuah ketidaksengajaan. Padahal Di luar kesadaran begitu. Itu bagian dari tindakan dia untuk menyelamatkan bangsa ya nggak bisa. Tindakan kejahatan kemanusiaan ya harus dihadapi sebagai kejahatan kemanusiaan. Tindakan korupsi ya harus dihadapi sebagai tindakan kejahatan korupsi gitu. Kalau hari ini kan nggak apalah kita korupsi dikit-dikit kan, bangsa mana sih yang bisa jalan tanpa korupsi, tanpa pelumas. Nah, ini kan bagian dari warisan budaya pikiran amok, irasional. Itu kan irasional. Artinya ada budaya amok di dalam perkataan itu. Jadi menganggap korupsi itu sebagian pelumas, sebagian cara yang memungkinkan birokrasi ekonomi bergerak itu, itu menurut saya sangat bau kolonial. Baunya sangit. Nah, amok di 65 kan sangat populer dan dikenal dunia internasional sebagai kata yang disumbangkan Indonesia lah kepada dunia untuk menjelaskan irasional yang sebenarnya kita runtuhkan dengan etnografi studies tadi ya. Tapi 98 kan itu muncul lagi. Dan itu dalam konteks internasional juga itu muncul, amok itu dari Indonesia. Nah, lu tadi menyebut impunitas. Iya, ya itulah yang gue bilang sebenarnya tugas kita untuk mendekonstruksi warisan kolonial ini banyak ya. Karena, dan ironinya adalah itu bukan hanya harus kita lakukan dalam wawasan berpikir kita sebagai nation ya, tapi bagaimana itu kemudian diterima oleh dunia sebagai sumbangan, istilahnya Pram. Kan Pram bilang sumbangan kita ya yang buruk-buruk aja, itu katanya amok begitu kan, kata korupsi kayak gitu. Jadi kata-kata yang buruk-buruk itu menjadi sumbangan kita, dan itu kan menyedihkan. Dan harusnya menurut gue itu menjadi salah satu tugas kalau kita mau revolusi mental ya. Jadi
nggak mungkin kita menjalankan revolusi dan punya mental yang baru apabila mental warisan kolonial ini itu tetap hidup, tetap ada, tetap dijaga, dan tidak ada proses bagaimana kita melakukan penyaringan begitu untuk mendapatkan mental masyarakat Indonesia yang baik. Dan akhirnya kita bisa melihat sekarang banyak terminologi yang digunakan menurut gue itu yang menjadi sumbangan buat dunia baru gitu, bahkan buat wawasan kita gitu. Misalnya orang baik begitu. Kalau kita ngomongin orang baik tuh kok kayak dikuntit gitu dengan pikiran hal-hal yang buruk begitu. Jadi sebaliknya begitu. Nah, ini kan Asian value begitu kan. Itu kan contoh ini kan harus apa ya? Harus didekonstruksi ya. Jadi nggak bisa dibiarkan terus-menerus kayak begini. Tapi sekali lagi problemnya tugas kita itu menjadi berat karena ternyata yang menggunakan term-term warisan dunia kolonial ini bukan hanya kita tapi juga dunia internasional. Karena ingin memposisikan kita tetap di situasi itu. Iya, karena ada hubungan kan dan mereka merasa ada referensi yang yang belum dibuat tandingannya, penjernihannya gitu atau sudah ada tapi tidak dirayakan untuk bisa punya suara yang bisa mengklarifikasi dan mendisposisi urusan yang diwariskan dari dunia kolonial dengan wawasan yang baru itu. Jadi kita nggak pernah punya semangat untuk merayakan temuan-temuan yang menurut saya penting buat memulihkan mentalitas kita sebagai nation. Itu salah satu yang menyedihkan ya, banyak studi yang baik tapi tidak ada perayaan dan apalagi penghargaan. Padahal itu sangat penting di tengah krisis kita sebagai krisis nilai maksudku gitu. Ya, krisis kita ini kan bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, tapi lebih pada krisis nilai, krisis virtue begitu ya. Kita tidak melihat kebajikan begitu. Nah, dunia ruang tempat kita belajar nilai-nilai kebajikan itu menurut saya adalah di masa lalu gitu. Dengan kita melihat ke masa lalu, artinya ada sesuatu yang bengkok, ada sesuatu yang bengkoknya itu sengaja dibuat ya, di-create begitu ya. Itu harus kita luruskan gitu ya. Harus kita kalau udah kadaluarsa juga. Ada yang udah kadaluarsa harus kita buang karena kalau enggak bangsa ini keracunan. Betul. Kalau mengkonsumsi sesuatu yang kadaluarsa. Cuma persoalan kita ini jadi bangsa yang toksik kan begitu ya. Kalau kita terus-terusan begini gitu. Ya, amuk tadi satu hal yang membuat gue sendiri baru ngeh bahwa itu etnografi yang dipakai untuk cara kekuasaan untuk lepas dari tanggung jawab. Saya baru nge juga Prof Sangko tuh pernah nyebut ya soal dia masuk ke salah satu ruang warisan dunia kolonial tuh yang masih menyimpan artefak-artefak riset penelitian yang untuk menggambarkan otak orang Indonesia tuh seuprit gitu loh. Itu masih ada kayak gitu. Padahal faktanya nggak kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya secara nggak langsung dipatahkan sendiri oleh Snook ya, dengan mendidik tadi ya, alat untuk mendorong politik etis itu ya. Walaupun akhirnya juga Snook bergerak dengan kerangka dunia kolonial, superioritas ras gitu. Gimana juga ya asal usul nasionalisme lo, kalau lo akarnya adalah pengetahuan, maka pengetahuan itu dari siapa. Ya, so jadi jangan terlalu gini-gini lah sama kami. Iya, gitu kan. Gue lo yang berjasa untuk membuat lo naik kelas dari yang tadi secuprit menjadi sesuatu. Tapi pentingnya nih baca sejarah sebenarnya, membaca buku lah. Iya. Dan catatan-catatan yang ibaratnya bisa kita pakai untuk mengkoreksi kemampuan berpikir kritis kita yang kadang-kadang kendor kan. Iya. Lihat fakta, beda nih, dikoreksi nih. Artinya keterbukaan kan jadi. Iya, memang belajar sejarah menurut gue yang terpenting itu sebenarnya kita bukan belajar kronik ya, peristiwa ke peristiwa. Bukan juga kita belajar untuk mencari keteladanan, tapi gimana kita belajar tentang dialog penghargaan terhadap kemanusiaan. Kan di dalam ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana dialog kemanusiaan itu, harkat dan martabatnya begitu. Bagaimana si Snook yang kita bisa lihat, ini praktek lebih lanjut dari kolonialisme yang bukan hanya sekedar ingin menguasai secara fisik, tapi juga secara mental. Bukan hanya ingin menguasai wilayah, tapi juga manusianya, pikirannya ingin dikuasai gitu. Jadi itu sekali lagi kita punya bukti betapa kolonialisme itu mencengkram bukan hanya wilayah ya, tapi juga pikiran dari menciptakan orang, menciptakan kebudayaan yang jauh lebih panjang dari penguasaan wilayah. Dia bisa melanjut. Dan bahkan kita ajarkan di sekolah-sekolah gitu, menjadi bagian dari
ruang pendidikan. Nah, di sini sekali lagi belajar sejarah penting karena dia bisa menjadi ruang kita melihat bagaimana dialog harkat martabat kemanusiaan itu terjadi. Bagaimana gagasan Senok Hungronya akhirnya didekonstruksi oleh murid-muridnya sendiri dengan mengatakan bahwa di dalam ilmu pengetahuan yang pelajaran pertama rasionalitas itu daya kritis. Nah, mereka mengkritisi Senok ini dengan membuktikan bahwa semua manusia itu setara, sama. Jadi pikiran gagasan Stroke bahwa dia lebih tinggi dan memanusiakan orang Indonesia sama sekali tidak ilmiah. Digugurkan oleh muridnya sendiri. Keren ya. Jadi ada ada dialektika di situ. Ada kritik, dan itu orang Indonesia pertama yang melakukan itu. Mendekonstruksi pikiran dunia kolonial dan menggantikan. Dan mereka kan mulai mencari kan nama lain yang diciptakan Belanda dengan bahasa. Hindia Belanda. Jangan katanya Hindia enggak. Jangankan Hindia jangankan Hindia Belanda atau Hindia. Gua mesti cari nama yang baru begitu. Bahkan namanya diambil dari dunia Eropa, bukan dari dunia Sanskerta, bukan dari Jawa, bukan dari Bali, bukan dari Ambon, tapi kata Indonesia itu dari dunia barat. Itu mencerminkan gagasan rasionalitas itu. Ya mau lepas dari kungkungan kolonial tadi. Mau menggambarkan daya kritis mereka bahwa gua mau sama sekali rumah yang baru. Ya, bukan rumah dari masa lalu walaupun di dalamnya ada masa lalu gitu ya. Nanti berdebat ini ya dalam polemik kebudayaan ya. Antara takdir dengan Dewantoro dengan Sanusi Pane gitu. Tapi gua pengen rumah yang sama sekali baru yang di dalamnya tidak ada dunia kolonial. Tidak ada bau mentalitas kolonial begitu. Ya itu berat tapi kita harus mulai. Tapi perjuangan ke situ lebih susah ya, karena secara fisik mungkin nggak ada kolonial lagi, atau nggak ada orang yang menjadikan kita koloni mereka. Tetapi pikiran itu kan jauh lebih panjang usianya dan menjadi pola pikir yang diwariskan juga kalau lihat tadi kan. Bahkan ketika setelah kita merdeka pun sampai 75 kan, dianggap kita masih dalam posisi kolonial itu. Ya itulah yang maksud gue yang menarik kalau kita baca misal hari ini belakangan, kita kan ngerasa ya bahwa kenapa ya ini kita udah merdeka, bentuknya republik, tapi kok berasa kayak kerajaan gitu, baunya dinastik, nepotis gitu. Itu kan artinya warisan kolonial masih hidup gitu. Kita harus ingat VOC itu dan dunia kolonial itu bergerak dan kolusi dan nepotisme gitu ya. Bahkan VOC ada yang bilang singkatannya bukan Verenigde Oost-Indisch Company tapi Verhan onder korupsi gitu. Dan itu terjawantahkan dari masa ke masa. Bayangin artinya kok makin hari kita lebih mirip dengan VOC, dengan company. Lebih mirip dengan dunia kolonial yang bergerak dengan menciptakan ruling class atau kelas penguasa dari keluarga-keluarga. Itu kan diriset oleh Bu Ider Sutherland ya. Jadi keluarga-keluarga ini mau ada revolusi yang paling keras sekalipun mereka tetap bertahan, tetap hidup. Jadi the ruling class atau kelas penguasa ini ya dia aja. Dan hari ini kita bisa lihat terang-terangan dan kalau kita track keluarga-keluarga ruling class ini itu ya sama. Dia bergerak dari periode ke periode di Orde Baru sampai hari ini ya dia lagi gitu. Jejaringnya dia lagi. Dan bayangkan dari keluarga ruling class ini bertemu dengan warisan mentalitas kolonial yang berupa pikiran bahkan orang yang nggak ada di dalam ruling class atau kelas penguasa. Dia bisa masuk dan menjadi bagian karena ruling class ini punya wawasan dan nilai dan cara berpikir dan mentalitas kolonial. Mereka baunya sama karena itu bisa hidup satu kamar, satu ruang tanpa merasa terganggu karena visi mereka sama. Burung dengan kepala yang sama biasanya kumpul. Habis Indonesia. Tapi itu kan kayak kecenderungan dunia juga ya. Kalau kita lihat nggak hanya di Indonesia bahwa ruling parties atau dinasti gitu ya, bahkan di Eropa, di Amerika, di India bahkan. Nah, nanti kolonial bau-baunya sebenarnya global ya. Iya. Ya memang sekarang kan ada konservatisme yang menaik ya, artinya di banyak belahan dunia. Di banyak belahan dunia dan orang mulai berpikir panggilan untuk berpikir kritis itu semakin surut. Jadi apa yang di masa lalu menggerakkan dan memicu sebuah perdebatan, hari ini orang lebih cenderung untuk menghindari.
atau mengabaikan dan tidak masuk dalam dunia itu. Mereka bergerak dalam wacana-wacana yang kecil. Ada sosial media di mana orang bisa tweet war begitu kan. Tapi kita nggak melihat satu dialog yang bisa memulihkan persoalan-persoalan yang bukan hanya lebih besar ya. Persoalan kita di Indonesia gitu ya. Kita reformasi 25 abad lebih begitu ya. Tapi kita tidak melihat ada satu pemikiran yang besar yang bisa mendorong dan mengajak kita untuk mereview dan memberi api buat perubahan yang lebih substantif yang tidak artifisial begitu. Tapi dari peristiwa ke peristiwa kita terus terjebak pada hal-hal yang sifatnya artifisial daripada yang substansial. Nah, di situ menurut saya apa yang terjadi di awal abad 20 yang disebut the age of ideology gitu ya. Berdebat zaman di mana masa di mana orang membentuk dirinya dan zamannya dengan ideologi itu tidak ada lagi. Jadi menurut saya keadaan yang konservatif, yang status quo ini bukan dimulai sejak zaman reformasi, tapi reformasi itu sendiri kata yang terlalu lunak karena Abu Haidar Sutherland sendiri bilang bahkan revolusi yang paling keras itu tidak bisa mematahkan warisan dunia kolonial dengan ruling class-nya yang menjalankan, apalagi cuma dengan reformasi. Dan kita ingat bahwa Orde Baru berdiri ya, hal pertama yang dilakukan adalah menghentikan daya kritis dengan melakukan pameran kekerasan, pameran pembuangan, pameran pembunuhan, dan kemudian depolitisasi. Nah, di titik itu bukan hanya orang dilarang berpikir, ideologi komunis misalnya, pemikiran Soekarnois itu semuanya dicap sebagai jahat, bahkan yang bukan hanya kiri, ekstrem kiri dicap, tapi juga ekstrem kanan. Jadi negara mengambil alih pikiran, dan di titik itu sebenarnya menurut saya ideologi sudah mati. Itu yang membuat keadaan hari ini menjadi rumit karena tiap orang tidak punya ideologi, jadi tiap orang nggak punya disiplin dan tidak punya alat ukur tentang etik, etik ya, bermasyarakat. Jadi kacau semua menurut saya. Orang nggak punya nilai, karena nggak punya nilai akhirnya nggak punya virtue, dan di mana-mana kita sulit menemukan virtue itu. Dan tanda lain adalah keseragaman sih waktu itu. Iya, betul. Hari ini mungkin bajunya, tapi besok pikirannya seragam. Dan kalau kita ngomong amuk lagi tadi back ke topik kita, kalau itu dilengangkan lagi, kita harusnya melawan. Karena itu cara yang paling efektif dipakai kekuasaan untuk melepaskan diri dari jeratan tanggung jawab. Karena melepaskan kekacauan ini pada binatangnya manusia yang nggak bisa dikendalikan. Padahal enggak, kita bisa berorganisasi, bisa melakukan upaya bersama untuk mencapai sesuatu. Dan dibalik kata amuk itu kan sebenarnya negara waktu itu sedang mengorganisasi diri kan untuk melakukan sesuatu dalam bukti-bukti sejarah. Iya, tapi yang menarik kan dari omongan lu ini berarti lu menyimpulkan bahwa negara Orde Baru pun seperti negara Belanda menggunakan bahasa, menggunakan kata untuk membentuk dirinya. Artinya Orde Baru itu murid yang sangat baik dari dunia kolonial. Murid yang sangat baik. Iya kan, dia menggunakan seperti bahasa. Dia menggunakan Hindia Belanda untuk mendirikan suatu koloni yang baru begitu. Kemudian memasukkan unsur-unsur yang memungkinkan koloni itu punya perspektif dan cara berpikir sehingga mengalami internalisasi dan mendefinisikan diri sesuai dengan apa yang ingin dikatakan lewat bahasa-bahasa itu. Nah, Orde Baru menggunakan itu. Makanya banyak jargon-jargon juga. Iya, jadi negara yang penuh jargon itu berbahaya ya. Karena tanda-tanda bau kolonialismenya nyata. Sip, amuk kita bungkus. Nah, sekarang kita ada minum nggak nih, Bang JJ kayaknya haus nih.